terletak di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ada sebuah kampung bernama Koto Masjid. Desa Koto Masjid selalu identik dengan kisah sungai yang menjadi danau, dari darat menjadi pulau. Kisah yang mengisyaratkan makna yang sangat dalam dari perjalanan sejarah dengan hadirnya Waduk PLTA Koto Panjang. Mereka adalah warga yang diungsikan setelah kampung lama mereka ditenggelamkan. Desa ini kini dikenal dengan Kampung Patin. Sebuah kampung yang mana masyarakatnya menuai berkah dari air yang melimpah. Desa dari sebelumnya diisi oleh pengungsi, kini menjadi kampung yang mandiri secara ekonomi. Sebuah kampung terkurung bukit yang dulunya kelam, kini tiada rumah tanpa kolam. Mayoritas masyarakat setempat membudidayakan ikan patin sebagai mata pencaharian. Tiada rumah tanpa kolam yang menjadi semboyan, menandakan bahwa setiap rumah di kampung ini minimal memiliki satu kolam ikan. Semboyan yang kini menjadi identitas melekat pada setiap aktivitas dan menjadi tanda hingga dikenal masyarakat luas. Warga di Kampung Patin sadar betul bahwa potensi sumber daya alam harus dimanfaatkan. Ekonomi rakyat sejatinya terangkat walau perlahan, asal tak ada yang berpangku tangan. Pundi-pundi rupiah itu kini bisa didapat dari setiap ekor ikan patin di dalam kolam. Desa Koto Masjid merupakan desa transmigrasi dari kawasan PLTA Koto Panjang, yang mana masyarakat mendapat uang ganti rugi akibat pemindahan desa tersebut. Sebelum Koto Masjid dikenal akan potensi perikanannya, masyarakat menggantungkan kehidupannya dari perkebunan karet. Masyarakat di desa ini sudah terbiasa mengkonsumsi ikan sejak masih tinggal di lingkungan desa yang lama, karena lokasi tempat mereka tinggal juga berada di pinggiran sungai. Walaupun masyarakat desa Koto Masjid mendapatkan uang ganti rugi dari pemerintah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa uang tersebut akan habis. Perkebunan karet yang menjadi tumpuan untuk perekonomian tidak bisa diharapkan bahkan dalam waktu jangka panjang. Awalnya, desa ini juga tidak berpotensi untuk pengembangan perikanan karena tidak terdapat sumber air untuk budidaya ikan. Hingga akhirnya, sumber air berasal dari tanah yang sangat melimpah ditemukan. Sejak itu, berkembanglah desa ini menjadi budidaya ikan air tawar. Masyarakat mencoba memanfaatkan lahan yang awalnya merupakan perkebunan karet untuk membuat kolam ikan. Ikan yang dipelihara tidak serta-merta menjadi komoditi unggulan. Tahun 2000 datanglah peneliti perikanan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ke desa ini. Dari sini diketahui bahwa dengan potensi sumber daya alam yang ada, komoditi ikan patin dipercaya mampu berkembang pesat dan bisa diandalkan menjadi komoditas unggulan. Pada awalnya, pemasaran ikan patin hanya dijual dengan pola tradisional, yakni membawa hasil panen ke pasar.
Pola ini juga tidak mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Bahkan kerugian demi kerugianlah yang harus ditanggung. Ketika itu, mulai ada inisiatif untuk mengolah ikan patin menjadi ikan asap. Masyarakat mengolah ikan patin asap di rumahnya masing-masing atau dengan pola home industry. Selain harga jualnya lebih tinggi, ikan asap tentu lebih tahan lama jika dibandingkan dengan ikan patin segar. Namun, kendala lain dihadapi. Panen ikan patin sebagai bahan baku ikan asap membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Sedangkan ikan segar layak panen membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 10 bulan. Hal ini menyebabkan pasokan bahan baku untuk ikan asap jadi terbatas. Pada tahun 2008, keluar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang bantuan langsung masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, yang mana berisikan tentang bantuan langsung untuk masyarakat. Kemudian, dibangunlah sentra ini pada tahun 2008 dan mulai dioperasikan pada tahun 2012 dengan biaya sharing antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. Dibangunnya sentra perikanan di Desa Koto Masjid menjadi wadah atau kawasan terintegrasi yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk usaha masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok pengolahan, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Tahun 2012 merupakan awal dari pengoperasian sentra pengolahan ikan patin, yang mana pada awal tahun tersebut dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan terdapat 4 kelompok pengolahan yang tergabung pada sentra tersebut. Sejak itulah produksi ikan patin di desa ini meningkat. Adapun dampak yang dirasakan masyarakat hingga saat ini, tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan nama Desa Koto Masjid dikenal secara meluas.